Kita rencana mau ke Lambosir sama Dokter Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di lampu merah Montoya. Biasa kita ketemu di sini. Oh itu tuh. Udah di sana dokternya. Assalamualaikum. Salam. Wah. Ada dulu. Loading dulu, loading. Ayo Pak. Ciremainya cerah, utuh, bersih. Ini kayak layarnya Samsung. Kita ini lepas desa Pancalang. Setelah 1,5 jam goes, istirahat pertama kita sebelum desa Setianegara atau kurang lebih setengah kilo ya dari gedung perjanjian Linggarjati. View-nya bagus banget dari sini. Kalau lagi cerah, Ciremai itu nampak jelas dan besar dari sini. Jalan aspalnya sudah habis. Kita masuk jalan-jalan yang berbatu dan labil, atau bisa juga disebut trek gravel ya. Gravel campur makadam di arah setelah desa Setianegara. Lumayan. Nanjak dan berbelok, disertai jalan-jalan yang rusak. Di trek seperti ini tidak cukup tenaga, tapi butuh keseimbangan dan kesabaran untuk bisa lolos di tanjakan-tanjakan yang berbatu ini. Gunung Ciremainya udah kelihatan. Beautiful, besar. Sebenarnya ini bekasnya dulu pernah diaspal, tapi ini kanan kiri nggak ada selokan, namanya juga di gunung. Jadi aspalnya batu-batu itu terbawa oleh air kalau hujan deras. Triknya ya sesekali sepeda kita tuntun biar nggak terlalu habis tenaganya. Ini trek favorit saya sejak orang belum mulai sepedaan ke gunung. Kita dulu ngoprek di sini sampai ketemu trek yang tembus di Seda dan nanti tembus ke Cipaniis. Sekarang malah bisa tembus ke Pasawahan, nanti bisa lanjut pada Benghar. Kita menuju Lambosir. Itu gunungnya lagi cerah, sedikit tertutup awan.
Ini memang kejam buat metik. Yuk. Sesekali harus dituntun. Yuk, yuk. Ini benar-benar truk gravel, kerikil semua. Bau ilalannya mantap. Dokter Irfan tidak boleh dituntun lagi. Ini jalannya benar-benar bukan gravel ya, makadam. Dapat sepeda gravel. Lepas lagi. Saran saya kalau mau mencoba trek ini jangan kesiangan. Kalau perlu di loading tuh sampai Desa Setianegara. Karena kalau siang ini panas banget. Nggak ada pohon-pohon ini di beberapa spot. Kita nyampe di pertigaan. Kalau lurus itu ke Buper Sapu Jagat. Kalau ke kanan kita ke arah Lambusir. Ini jauhnya dari desa kira-kira lebih dari 2 kilo ya. Jalannya nanjak, berbatu. View-nya Masya Allah ajib. Dari sini Gunung Ciremai itu kelihatan dekat sekali. Di perjalanan kami juga ketemu tuh dengan kendaraan 4x4, kayaknya habis camping. Memang kalau kesini tidak disarankan pakai kendaraan yang clearance-nya atau ground clearance-nya pendek. Ya SUV lah, itu pun baiknya dikawal. Karena jalannya ini bisa berubah sewaktu-waktu. Di pertigaan ini kita istirahat sejenak, menghela napas sambil tadi melihat kendaraan yang lewat. Kita kasih kesempatan mereka lewat. Ini kita sudah di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Dulu sepertinya ini perkebunan, Yatsbum atau apa ya, yang perkebunan milik TNI AL sepertinya. Tapi sekarang udah sedikit yang diberdayakan. Sebagian diberdayakan oleh masyarakat untuk bertani. Tapi taninya ya tak ada hujan karena tidak ada sumber air. Jadi memang kita di gunung, tapi ini sumber airnya susah. Sepanjang mata memandang itu seperti savana gitu. Kita lanjut jalan lagi. Panjang trek kita ini kita ketemu 2 sungai, 2 jembatan yang dulu ini rawan sekali karena cuman batang-batang kayu. Sekarang sudah diperbaiki, kita bisa lewat, kendaraan pun bisa lewat. Sungainya itu kering, batu-batu kering, tidak ada airnya walaupun ini di musim penghujan.
serasa gue sendiri. Kawan kita Dr. Irfan jauh di depan. Kayaknya dia sudah sampai di tempat kita mau istirahat yang kita rencanakan dari awal. Ya sudah, saya goes pelan-pelan saja. Sepeda saya ini sepeda rigid gravel ala-ala. Ini di bawah naik. Kalau naik rada mending ya, lumayan. Terus jalannya juga cocok untuk gravel. Tapi pas nanti kita ketemu trek turun, ya lumayan. Itu sebenarnya trek FRDH. Tapi saya sudah terbiasa dengan sepeda ini, jadi untuk nanjak begini daripada berat, saya mending pakai ini. Walaupun nanti turunnya rada tersiksa. Kita menjelang Lambosir. Di Lambosir ini kita bisa jalan-jalan, lihat view yang bagus, dan juga bisa camping. Ada camping ground, kemudian ada fasilitas toilet, ada air, dan ada yang jaga juga. Pantai kelihatan dari sini. Tiketnya itu 10.000 sekarang. Lambosir. Bentar lagi di sana. Alhamdulillah. Sampah. Ini Lambosir. Udah lama nggak kesini. Lagi, Masya Allah. Kita lihat nih isinya apa aja. Kita minggirkan. Kantong ajaib. Satu, dua, tiga, empat. Wah, banyak sekali bekalnya. Bisa sampai besok ini. Jangan sih, Pak. Kita pulang balik loh. Ada jamblang. Rang-rang. Wis. Kenapa? Kita sarapan jamblang. Jarang-jarang kan di gunung makan nasi jamblang. Tadi memang saya sengaja bekal dari Cirebon. Tempat kita istirahat makan nasi jamblang ini ada di Lambosir. Ini di lereng Gunung Ciremai sebelah utara. Jadi kita bisa melihat di jauh itu kejauhan pantai utara Jawa. Kalau lagi cerah kita juga bisa melihat puncak Gunung Slamet dari sini. Kita ini benar-benar di tengah hutan ya. Di pinggirnya itu lereng jurang yang cukup dalam. Dan di bawah lereng itu dulunya sepertinya tempat galian C ketika Ciremai itu belum menjadi taman nasional. Sekarang sudah dilarang. Menjadi kembali hutan belantara. Kemana dia? Ini yang namanya rezeki itu di tengah hutan aja disamperin. Rezeki itu yakin aja sih, Mas. Insya Allah kan. Allah itu membagi rezeki itu. Sama kayak kematian. Ada duitnya kita pegang. Nggak ada ATM di sini. Ini kabar-kabarin aja Pak nanti mungkin minggu depan Pak. Oh, mengharga harga. Bagus Pak. Oke, makasih ya. Makasih.
Udah. Nah, di tengah hutan nih terjadi transaksi. Bangun itu buat entong. Buat mesin entong. Di tengah hutan biasanya sepi di sini nih. Kita ketemu dua anak muda yang nawarin kopi. Itu lihat atas itu. Yang dari awal kita kan pengen ngopi, tapi lupa nggak bawa. Pas ditawarin, ya langsung kita mampir. Ternyata anak muda itu biasa bikin pisau. Tadi dokter Irfan beli pisaunya tuh. Padahal kata dia sudah ditawarin ke sana kemari, pisau ini tuh nggak laku-laku. Hari ini di tengah hutan laku. Karena Allah juga, Tapi dan enak juga kalau ke sana. tadi lantaran dia nawarin kopi tuh. Kalau enggak kita nggak kenal mereka dan nggak tahu mereka ada pisau yang bagus. Kalau ada anak kampungnya itu kan suruh bikin api apa kitanya kan repot. Tadi rencananya mau trek yang tebus Cibuntu, tapi lihat kondisi yang kurang memungkinkan kita belok nih. Nanti keluar kalau nggak Cibuntu juga, tapi lebih pendek atau ke Desa Seda. Terus Jam 2-an ya kita keluar di Erpah. Erpah itu perkebunan di atas Desa Seda.